Halo teman-teman, balik lagi ke channel Teman Cerita. Jadi hari ini aku mau bacain lagi salah satu utas yang aku ambil dari Twitter. Jadi ini kisahnya masih seputar rumah tangga gitu ya. Ini aku bacain dulu. Judulnya Kekuatan Doa Istri. Ada suami itu dapat tawaran kerja ke luar negeri. Terus dapat info dia tuh nggak lolos. Jadi dia tuh nggak lolos buat seleksi kayak gitu. Istrinya itu doa supaya suaminya itu dikasih kesempatan buat meraih mimpinya, yaitu dengan kerja ke luar negeri ini. Tahu-tahu dihubungin, ternyata kandidat awalnya tuh gugur. Jadi si suaminya terpilih kerja ke luar negeri kayak gitu. Terus ya pasti kalau kerja ke luar negeri dengan harapan bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik kan. Selang beberapa bulan si suami kan udah kerja ke luar negeri nih. Habis itu si istri tuh diajak ngikut tinggal di luar negeri juga sama si suami ini. Tapi sikap suami berubah. Kalau ditanya nggak mau jawab, jadi dingin. Istri dicuekin, tinggal setiap hari sampai tengah malam. Alasan lanjutin kerjaan di kafe. Di momen ini ketahuan bohong sama si istri. Jadi si istri curiga gitu ya. Istri pasti kan kuat banget. Si istri doa lagi, Tuhan, kalau suami saya ternyata berbohong, jangan kasih lancar kerjaannya di sini. Pulangkan saja kami sekeluarga ke Indo lagi. Sejak saat itu kerjaannya jadi gak lancar. Selang beberapa bulan dipecat secara tidak hormat. Dipaksa pulang ke Indo sama kantor. Sampai Indo pun sikap suaminya tidak berubah dan semakin parah. Silent treatment gitu. Menjauh. Istri selalu sebut dalam doa, Tuhan pulihkanlah keluarga ini. Suatu hari tanpa sengaja istri menemukan surat gugatan cerai yang disimpan suami di tas kerjanya. Meskipun sakit hati, banyak usaha yang dibuat sang istri untuk kembali memperbaiki rumah tangga mereka. Merubah sikap, berusaha mendekat ke suami, termasuk konseling pernikahan. Segitunya loh effortnya. Dengan tanda tanya besar, kenapa seperti ini? Semua usaha seperti tidak dilihat suami. Satu malam dalam kondisi bingung, harus bagaimana lagi istri berdoa, Tuhan tolong tunjukkan semua hal yang perlu saya lihat. Kenapa semua usaha seperti sia-sia? Sebagai manusia, saya sudah mengusahakan semua. Saya pasrah sampai di titik itu. Pasti capek banget. Tahu apa yang terjadi? Selang beberapa jam, Tuhan memperlihatkan bahwa sang suami ternyata selama ini selengki. Sejak baru tiba di luar, jadi dari awal itu udah selengki, gengs. Semua hal dilakukan dengan begitu rapi. Fakta dan bukti terbuka semua di hadapan istri. Semua perubahan sikap ternyata karena alasan ini. Dibilangin kalau udah jarum langit itu nggak bisa dibendung lagi kan, nggak bisa di stop, nggak bisa ditutupin. Ternyata si suami bohong di luar negeri. Bukan lanjut kerja di kafe, tapi pergi ke rumah selengkiannya. Ternyata kantor memecat si suami karena ketahuan bosnya. Ya, mau main api sama teman sekantor. Ternyata surat cerai dibuat untuk meyakinkan selingkuhan kalau si suami ini dalam proses cerai, padahal masih konseling pernikahan. Si suami pun sudah berencana memasukkan gugatan cerai sesungguhnya ke istri dalam waktu dekat. Si selingkuhan berencana datang ke Indo. Suami mau kabur dari anak dan istri dan melindungi
dan menghilang dari semua keluarga demi halu hidup sama selangkiannya. Nggak habis-habis gitu. Yang paling gong nih ya, serapi apapun selama setahun si suami simpan semua diperlihatkan Tuhan pada si istri dengan mudah ketika ia berdoa sudah pasrah. Termasuk Tuhan gagalkan segala rencana jalan si suami mencurangi dan meninggalkan anak tanpa dosa. Ya ampun, aku gak habis pikir deh sama laki-laki yang pikirannya dangkal banget. Hello, kalian nanti juga tua, keles. Buat teman-teman, makasih banget udah mau nonton channel aku. Yang mau berbagi cerita bisa langsung kirim di email aku ya. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya.